Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, dimanapun kita berada. Jumpa lagi bersama Bang Lutfi di channel kesayangan kita semua. Dimana lagi kalau bukan di channel Lutfi 21. Kali ini kita akan menyaksikan alur cerita film The Legend of Tomiris. Di Damaskus, Syria, 941 Masehi, seorang penulis bernama Abu Nasir Al-Faribi At-Turki menulis kisah nyata tentang Tomiris yang hidup sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Di suatu masa ketika Kekaisaran Persia berada di puncak kejayaan, Cyrus Agung, Raja Persia, telah menaklukkan separuh dunia, kecuali Mesir dan Tanah Utara yang dihuni oleh bangsa Saka. Mereka menduduki stepa, kawasan padang rumput luas, dari Laut Kaspia sepanjang pegunungan Altai. Bangsa Saka terdiri dari banyak suku termasuk suku Massagethae. Saat itu, ketua suku Massagethae sedang berburu rusa. Dia bernama Spargap. Tidak lama, Kafas, seorang anggota kelompok, mengajak ia bergegas karena tanah tersebut merupakan milik suku Akibat. Rombongan itu pun segera beranjak dengan kuda mereka. Tidak lama, suku Akibat datang untuk menghadang mereka. Pertempuran pun tak bisa dihindari. Spargap sangat piawai memainkan pedang dan panah. Ternyata seorang anggota suku sekarat terkena panah. Ia meminta Spargap, kepala sukunya, untuk mengakhiri penderitaannya. Di sisi lain, istri Spargap yang hamil 10 bulan tengah mengerang kesakitan. Ia sudah kehilangan banyak darah dan kehabisan tenaga. Spargap memacu kudanya melewati padang rumput nan luas. Sampai di perkemahan, ia disambut sebagai kepala suku yang dihormati. Spargap sangat berharap istrinya melahirkan anak laki-laki. Dalam keadaan sekarat, istrinya meminta maaf kepadanya karena hanya bisa memberikan seorang putri. Setelah melepas cincin dari jarinya, Bopai menamai putri tunggalnya tersebut dengan nama Tomiris, lalu memejamkan mata dan meninggal. Bayi itu seolah merasakan kepergian ibunya. Ia baru berhenti menangis setelah Spargap menggendongnya. Tahun demi tahun berganti, Spargap memutuskan untuk menikah lagi. Sejak kepergian istri pertamanya, Spargap merawat Tomiris dengan penuh kasih sayang. Ia mendidik Tomiris menjadi prajurit yang kuat. Spargap selalu mengingatkan pada Tomiris bahwa ia harus berani, tak kenal takut, dan cerdas. Di sisi lain, seorang suku Khawarizmian bernama Palak bertamu ke tenda Kafas dan Kurtun. Falak mengeluhkan serangan yang kerap dialami sukunya oleh suku Massagethae. Kafas mengatakan bahwa yang berhak menentukan adalah kepala suku mereka, Spargap. Falak menghasut mereka bahwa Spargap tidak pantas menjadi kepala suku karena ia terlalu keras kepala. Di sebuah rapat suku Massagethae, Spargap menanyakan pertemuan Kafas dan Kurtun dengan Palak. Mereka menjawab bahwa lebih baik Massagethae bergabung dengan suku Khawarizmian. Itu membuat Spargap marah. Kafas dan Kurtun ditertawakan pada pertemuan tersebut. Lalu di suatu malam, Tomiris melihat singa bersayap mendekatinya. Singa itu mengaum pada Tomiris. Lalu ia terbangun dari mimpi buruk itu dan segera menemui ayahnya. Tomiris menceritakan mimpinya. Tiba-tiba, tidak lama, Kafas dan Kurtun membunuh Spargap.
Karavs membawa pergi Tomiris yang melihat jelas kejadian tersebut. Mereka berkuda hingga siang hari, lalu beristirahat di atas bukit. Tomiris kecil masih sangat ingat kejadian yang menimpa ayahnya, hingga ia kehilangan selera makan. Setelah berdiskusi, mereka melanjutkan perjalanan menuju hutan terkutuk, di mana tak ada orang yang berani memasuki hutan tersebut. Namun saat ini, hutan inilah tempat yang paling aman bagi mereka. Setelah menetapkan lokasi bermukim, mereka mulai membangun tenda. Namun semenjak pembunuhan ayahnya, Tomiris menjadi keras hati. Ia berlatih setiap hari untuk membalaskan dendam ayahnya. Tahun demi tahun berlalu, Tomiris mencapai usia remaja. Ia menjadi pemburu paling tangguh di kelompok tersebut. Namun lama-kelamaan Tomiris jenuh bersembunyi. Ia ingin segera membalaskan dendam pada Kafas dan Kurtun. Karavs menyuruhnya bersabar, namun Tomiris pergi menuju air terjun. Tidak lama Tomiris kembali didatangi singa bersayap. Ia segera terbangun dan kembali ke perkemahan. Ternyata benar saja, kelompoknya dihabisi di perkemahan. Para wanita dibawa. Karavs tak mengenal kelompok yang menyerangnya. Tomiris segera mencari penyerang tersebut. Ternyata mereka belum jauh. Kelompok itu berhasil dihabisinya, namun Tomiris terluka. Ia menaiki kudanya dan pingsan. Kudanya terus berjalan hingga Tomiris ditemukan para prajurit wanita dari suku Sapromat. Mereka membawanya ke perkemahan. Sampai di sana, Sardana menjelaskan pada ibunya yang merupakan Ratu Sapromat bahwa gadis tersebut terluka parah. Cincin di tangannya menunjukkan bahwa ia bukan orang biasa. Lantas ibunya menyuruh Sardana mengobati Tomiris di tabib wanita. Hari demi hari berganti, kondisi Tomiris semakin membaik. Ia terbangun di tempat dan pemandangan yang asing. Sardana menemuinya, menjelaskan padanya bahwa mereka adalah suku Sapromat. Keunikan suku ini adalah setiap wanita yang ingin menikah harus mengambil 3 kepala pria dalam pertempuran. Tomiris ditanyakan asal-usul dan kejadian yang menimpanya. Mereka sangat kaget saat Tomiris bercerita bahwa kelompok yang melukainya telah ia bunuh seorang diri. Ternyata Raja Sapromat berhubungan baik dengan ayah Tomiris. Ia berjanji akan melindungi Tomiris di tempat tersebut. Sardana mengajak Tomiris dan mengenalkannya pada penduduk Sapromat. Ia memperlakukan Tomiris seperti saudara kandungnya. Tomiris berangsur-angsur pulih. Di suatu pagi, Tomiris berkuda ke padang rumput. Ia melepaskan beban hidupnya yang keras. Ia berbicara pada langit. Ia kembali berlatih sebagai prajurit Sapromat yang kuat, terdidik sejak kecil oleh ayahnya yang membuat Tomiris menjadi prajurit yang unggul. Kekuatannya setara seorang pria yang tangguh. Di suatu malam, suku Sapromat menjara perkemahan suku Khawarizmian.
Lalu pagi harinya, prajurit terbaik Sapromat mengumpulkan darah pada tanduk kambing. Sardana menyuruh Tomiris meminumnya. Kini Tomiris benar-benar menjadi bagian dari suku Sapromat. Waktu terus berlalu, Tomiris mencapai usia dewasa. Mereka merencanakan penjarahan lagi. Namun, Tomiris memiliki strategi cemerlang. Dalam penjarahan tersebut, Tomiris mendapatkan perlawanan sengit dari seorang budak kecil. Bocah tersebut adalah yatim piatu. Kagum dengan keberaniannya, Tomiris mengajak bocah tersebut untuk mengikutinya. Tomiris mengatakan pada Sardana bahwa anak lelaki tersebut bernama Tiras. Nasibnya mirip dengan Tomiris. Tiras sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Tomiris ingin menjadikannya prajurit yang hebat. Selanjutnya, kepala suku Sapromat mengumumkan kelahiran putranya. Ia mengundang suku sekitar Stepa untuk berpesta, menyambut kelahiran sang pangeran. Di hari yang bahagia itu, Tomiris memandang tajam dengan penuh dendam pada Kafas dan Kurtun, yang juga turut hadir di tempat tersebut. Tomiris masih sangat ingat apa yang mereka lakukan pada ayahnya. Namun, ia tak mau merusak pesta kepala suku. Sardana mengajak Tomiris melihat pertandingan gulat. Pertandingan itu dimenangkan oleh Argun, anak kepala suku Dahai. Selanjutnya, Tomiris mengikuti lomba memanah. Kemenangannya menarik perhatian Sapras, ayah Argun. Lantas Argun dan Tomiris berkenalan. Argun tampak tertarik pada Tomiris. Di sisi lain, Kafas meminta kepala suku untuk berdiskusi di tendanya. Di hadapan para kepala suku sekitar Stepa, Kafas meminta penjarahan oleh suku Sapromat kepada sekutu mereka, suku Khawarizmian, dihentikan. Ia meminta anak kepala suku yang baru lahir sebagai jaminannya. Tentu saja kepala suku menolak. Diskusi itu pun berakhir dengan permusuhan. Sementara kepala suku yang lain tidak ada yang mau membantu Sapromat. Namun ternyata Sapras, kepala suku Dahai, peduli pada Sapromat. Dan ia baru mengetahui bahwa Tomiris adalah anak Spargap, kepala suku Masagetai yang dibunuh Kafas dan Kurtun. Lalu mereka memutuskan untuk membantu Tomiris mendapatkan kembali tahta yang memang haknya. Tomiris dipanggil untuk menghadap. Namun ia menjelaskan bahwa ia tak akan memerangi Masagetai. Ia hanya ingin menghukum Kafas dan Kurtun atas perbuatannya. Saat fajar tiba, Tomiris teringat pesan ayahnya bahwa ia harus berani, tak kenal takut, dan cerdas. Pagi harinya dua pasukan besar berhadapan. Keberaniannya membuat semua orang terdiam. Suku Masagetai menyadari dan menyaksikan bahwa yang Tomiris katakan adalah benar, sehingga anak Kafas dan Kurtun yang hendak menyerang Tomiris diikat. Selanjutnya Tomiris bersama pembesar suku Sapromat dan Dahai kembali ke Masagetai. Pasukan mengumumkan bahwa putri Spargap telah kembali. Keluarga Kafas dan Kurtun dikeluarkan dari rumah mereka lalu diusir. Setelah itu, Tomiris berziarah ke makam ayahnya. Di hari selanjutnya, mereka bersiap menghadapi suku Khawarizmian yang menuntut balas atas kematian Kafas dan Kurtun. Tomiris membuat strategi cemerlang.
dengan memecah belah barisan musuh dan menyerangnya dari semua sisi. Sana tebe otur. Di tengah pertempuran tersebut, Argun melamar Tomiris. Mengingat Argun adalah kesatria hebat, Tomiris bersedia menjadi istrinya. Atas pernikahan tersebut, 3 suku besar di Steva menjadi satu kekuatan: Masagetae, Dahae, dan Sakromat. Singkat cerita, Tomiris dan Argun dikaruniai seorang putra. Mereka menamainya Spargap, seperti nama kakeknya. Argun mendidik Spargap sejak kecil sebagai seorang petarung. Suatu hari datang pengungsi dari Persia meminta perlindungan. Mereka membawa hadiah pedang untuk suku Masagetae. Tomiris menjajal pedang tersebut. Tiba-tiba, dia kembali bermimpi seekor singa bersayap menghampirinya. Tidak lama setelah itu datang utusan dari Persia. Utusan itu bernama Gubar. Mereka membawa hadiah 3 peti emas dan sebilah pedang yang juga terbuat dari emas. Ia menyampaikan keinginan Cyrus, Raja Persia, untuk bertemu dan bersahabat dengan Argun. Malamnya Tomiris dan Argun membahas hal tersebut. Tomiris sempat tak setuju melihat banyaknya pengungsi dari Persia. Namun Argun berpendapat bahwa ini kesempatan untuk rakyatnya mempelajari peradaban Persia yang terkenal kaya dan berkuasa. Esoknya dengan berat hati, Tomiris mengantar anak dan suaminya untuk pergi ke Persia. Tomiris yang cerdas menugaskan Tiras untuk mengikuti mereka secara diam-diam. Para pasukan itu pun berangkat menggunakan kuda. Di sisi lain, Tiras mengikuti mereka dengan menyewa orang suku liar sebagai penunjuk jalan pintas. Singkat cerita, siang hari rombongan itu pun sampai di Persia. Gubar mencambuki orang yang menghalangi jalannya. Argun dan pasukannya sangat kagum dengan kemajuan Persia. Argun dan putranya Spargap dibawa untuk menemui Cyrus. Ternyata Cyrus ingin menjadikan suku Stepa sebagai prajuritnya. Cyrus berencana menguasai seluruh dunia, dan ia berjanji akan memberikan sebagian untuk Argun. Argun menolak menumpahkan darah untuk merebut kekuasaan. Tanah mereka di Stepa sudah lebih dari cukup untuk menghidupi rakyatnya. Mendengar penolakan itu, Cyrus tersinggung. Argun mengatakan bahwa suku-suku di Stepa akan mempertahankan wilayahnya dengan cara apapun. Lalu ia pergi. Selanjutnya, Gubar yang licik menghasut Cyrus untuk menghabisi Argun dan meminang Tomiris. Dengan begitu, Cyrus akan mendapatkan pasukan berkuda yang hebat dan dapat menguasai Mesir dengan mudah. Malamnya, Argun dan pengawal diberi jamuan oleh Gubar. Mereka dihidangkan makanan, minuman keras, dan wanita penghibur. Para pengawalnya minum hingga mabuk. Setelah mabuk, mereka dibantai.
Nenu kayu yoro. Setelah membantai mereka, Gubar membawa mayat Argun dan Spargap kembali ke Tomiris. Tanpa sepengetahuan mereka, Tiras lebih dulu sampai dan mengabari Tomiris tentang tragedi tersebut. Tomiris yang sudah menduga peristiwa ini tak dapat menahan air matanya. Esoknya mayat suami dan anaknya sampai. Gubar menjelaskan bahwa Argun dan Spargap dibunuh oleh suku liar. Mereka membawa kulit kepala suku liar tersebut yang diduga itu adalah kulit kepala pengawal Argun. Ayah Argun dan istrinya datang. Mereka menyampaikan duka yang mendalam atas kepergian putranya. Lalu pemakaman berlangsung. Keduanya dimakamkan dalam satu kuburan. Dukun menyuruh untuk membunuh kuda yang biasa dipakai Argun untuk melayaninya di akhirat. Lalu ia menyuruh untuk membunuh pembantu Argun untuk melayaninya di akhirat. Namun Tomiris menghentikannya dan membiarkan mereka hidup. Setelah pemakaman, Gubar menyampaikan bahwa Sirus turut berduka cita. Sirus ingin tetap menjaga hubungan baik dengan cara mempersunting Tomiris. Tomiris sudah tidak sanggup lagi mendengar bualan Gubar. Lalu ia keluar menemui rakyatnya. Di hadapan rakyatnya, Tomiris menusuk jantung Gubar. Seketika Gubar pun mati. Dukun berteriak bahwa ini bencana. Ia menyalahkan Tomiris yang tidak memberikan sesembahan sehingga membuat roh marah. Tomiris menyuruh dukun tersebut membujuk para roh agar tidak marah. Malamnya, dukun itu membakar dirinya sendiri. Oke sahabat semua, sekian dulu Di cerita sisi doang dari lain, Abang Yul. Sirus yang Nanti mendapat kita lanjut kabar cerita film bahwa lagi. Gubar dibunuh Buat sahabat berkah. yang belum Ia klik tombol mengerahkan subscribe, seluruh pasukan dipersilakan Persia, untuk termasuk mensubscribe channel pasukan ini abadi agar yang Abang makin terkenal semangat hebat. untuk membuat konten-konten film lainnya. Sebelum ditutup, kita pantun lagi dulu. 2 bulan Ada sebelum ikan, pertempuran, ada mangga. Tomiris Sudah mengevakuasi dimasak, wanita, langsung anak-anak, dimakan. dan hewan Cukup ternak. sekian dari Tomiris saya. mengumpulkan Kalau seluruh ada kepala saran, suku di Stepa silakan di untuk kolom bergabung. komentar. Mereka Sekian dari mempersiapkan saya. pedang, baju besi, Assalamualaikum dan panah besi yang dikerjakan oleh warahmatullahi pengungsi dari Persia. Kualitas besi tempa buatan Persia masih terkenal hingga saat ini. Ana demirok. Madai. Ore. Naga demirok. Padak sok. Ia mengumpulkan 100 prajurit terbaik dari setiap suku di Stepa untuk menerobos pasukan musuh dan memenggal kepala Sirus. Sebagian suku ditugaskan menyerang pasukan Persia setiap malam hingga mereka tak bisa istirahat. Хашаб кушнишинан юриш микунанд. Врододан аз даст. Malam harinya Tomiris kembali bermimpi singa bersayap. Namun kali ini ia memakai baju perang dan berhasil membunuh singa tersebut. Esok paginya pertempuran besar dengan pasukan 2-1 digelar. Saat itu Tomiris sedang mengandung anak Argun. Ia menyempatkan untuk membakar semangat pasukannya. Yazık! Yeme bınız!
Yırkılık! Anuh yeme bınız! Selanjutnya, mereka membentuk perisai untuk melindungi 100 pasukan terbaik yang dipimpin oleh Tiras. Pasukan pertama membuka celah agar pasukan terbaik dapat menerobos ke tenda Sirus. Para pasukan terbaik menghadapi pasukan abadi Persia yang memang sangat tangguh. Kazanınca videoda bir kres. Ancak bana yakışıyor. Mereka berhasil merenggut nyawa Sardana. Padişah Buzurg, mau bayat azinja. Birbirinden muhtehasim haluyan. Seorang diri, Tiras menghadapi prajurit terbaik Persia. Tiras menghabisi satu persatu prajurit Persia, lalu semakin mendekat pada Sirus. Setelah Sirus terbunuh, pasukan Persia mundur. Tiras merendam kepala Sirus dengan darahnya sendiri di dalam kantung anggur, lalu membawanya pada Tomiris. Beberapa tahun kemudian, Tomiris dan anaknya yang sudah remaja berkuda di padang rumput nan luas. Lalu terdengar suara azan. Abu Nasir menaruh penanya dan menuju masjid. Dan cerita ini pun selesai. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tetap semangat kawan dan wassalam. Oke sahabat semua, sekian dulu cerita dongeng dari abang ya. Nanti kita lanjut cerita film lagi. Buat sahabat yang belum klik tombol subscribe, dipersilahkan untuk mensubscribe channel ini agar abang makin semangat untuk membuat konten-konten film lainnya. Sebelum ditutup, kita pantun lagi dulu. Ada ikan, ada mangga, sudah dimasak, langsung dimakan. Cukup sekian dari saya. Kalau ada saran, silahkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.